Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzam Asyafiq dengan nomor NIM 246151085. Saya di sini akan membahas terkait materi membaca sastra. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan membaca sastra? Nah, jadi membaca sastra adalah suatu kegiatan memahami karya sastra, baik berupa puisi, cerpen, novel, syair, maupun jenis karya sastra lainnya. Tujuannya bukan hanya sekadar untuk mengetahui isi cerita, namun untuk mengapresiasi pesan atau makna dan gaya bahasa yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Pada video pembahasan kali ini, saya memilih membaca sastra. Jenis karya sastranya itu yang paling banyak diminati oleh anak-anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z, yaitu bentuk karya sastra novel. Novel yang saya pilih itu berjudul Kemarau di Sedanau. Seperti ini bukunya. Jadi novel ini baru terbit tahun 2025, yang secara garis besar itu menceritakan seorang remaja laki-laki yang ingin menjadi seorang dokter, tetapi ia juga harus mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan kedokteran yang panjang. Nah, perjalanan ini membuat seorang remaja tersebut merantau jauh dari rumahnya, meninggalkan keluarganya dan cinta pertamanya, yaitu Hamidah. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah membaca sastra. Langkah yang pertama yaitu membaca isi cerita secara menyeluruh. Langkah pertama ini bertujuan untuk memahami isi, suasana, dan arah cerita secara utuh. Dalam Kemarau di Sedanau, kita diajak untuk menyelami suasana kemarau panjang di Sedanau. Sedanau adalah sebuah desa kecil yang mengalami kekeringan parah. Membaca dengan penuh perhatian membantu kita untuk merasakan penderitaan warga, keheningan alam yang tandus, dan perjuangan tokoh utama yaitu Salman yang saya ceritakan tadi, seorang remaja yang ingin menjadi dokter. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik. Langkah ini adalah inti dalam membaca sastra. Kita harus menguraikan elemen-elemen yang membangun cerita, terutama tokoh, tema, alur, dan amanat. Yang pertama yaitu unsur tema. Tema utama novel Kemarau di Sedanau ini adalah keteguhan dan harapan manusia di tengah penderitaan hidup. Musim kemarau yang panjang menjadi metafora bagi masa-masa sulit yang harus dihadapi manusia dengan sabar dan tegar. Unsur yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam novel ini adalah jelas, yaitu Salman, seorang remaja yang ingin meraih impiannya sebagai seorang dokter. Ia menjadi poros emosional dan moral dari seluruh cerita ini. Selanjutnya ada tokoh pendukung, yaitu warga Sedanau, yang menggambarkan berbagai respon manusia terhadap penderitaan. Ada yang pasrah, ada yang putus asa, dan ada yang tetap berjuang. Kemudian ada juga tokoh tua, misalnya ayah atau tetua adat, yang memberi nasihat-nasihat kebijaksanaan hidup.
Tokoh-tokoh ini memperkaya makna cerita dan menjadi cermin yang beragam watak manusia. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur yang digunakan bersifat maju, menggambarkan perjalanan kehidupan masyarakat sedanau dari awal kemarau, puncak kesulitan hingga munculnya pertanda hujan. Perubahan suasana dari kering menuju lembab menjadi lambang transisi dari penderitaan menuju harapan. Unsur yang ketiga yaitu latar. Di novel ini terdapat 3 latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat jelas terdapat di desa sedanau yang terpencil, penuh tanah retak dan sumur-sumur yang kering. Latar waktu musim kemarau yang panjang dan melelahkan. Latar sosial yaitu kehidupan rakyat kecil yang saling membantu meski dalam keterbatasan. Unsur yang terakhir yaitu amanat. Pesan moral yang disampaikan pengarang melalui tokoh Salman adalah pentingnya kesabaran, kebersamaan, dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Kita diajak untuk melihat bahwa kemarau bukanlah akhir, tetapi justru itu adalah kesempatan untuk belajar tentang arti, kekuatan, dan pengharapan. Langkah yang ketiga yaitu menafsirkan makna tersirat. Setelah memahami unsur-unsur cerita, kita juga perlu menafsirkan makna tersirat. Dalam novel ini, kemarau tidak sekadar musim tanpa hujan, tetapi simbol kekeringan hati dan kesulitan hidup manusia. Salman menjadi lambang ketabahan dan spiritualitas yang menumbuhkan harapan. Makna tersiratnya adalah, dalam hidup, setiap orang pasti mengalami masa kemarau. Namun siapa yang sabar dan tetap berjuang akan menemukan hujan yang membawa kehidupan yang baru. Langkah yang keempat yaitu menghubungkan dengan pengalaman atau nilai kehidupan. Langkah ini membuat kita berinteraksi langsung secara pribadi dengan karya. Berinteraksi secara tidak langsung dengan pribadi dengan karya. Kita bisa mengaitkan perjuangan Salman dengan realitas hidup di sekitar kita. Masyarakat yang harus bertahan di tengah bencana alam, kemiskinan, atau ketidakpastian. Nilai-nilai seperti keteguhan, gotong royong, rasa syukur, dan kepercayaan kepada Tuhan menjadi cermin bagi kehidupan yang nyata. Dengan demikian, novel ini bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga untuk bahan renungan moral dan sosial. Langkah terakhir yaitu memberikan apresiasi atau penilaian. Langkah terakhir ini adalah memuat 2 aspek, yaitu yang pertama dari segi estetika dan yang kedua dari segi moral. Oke, yang pertama dari segi nilai estetika. Nilai estetika dalam karya sastra berkaitan dengan keindahan bentuk bahasa dan penyampaian makna. Dalam novel Kemarau di Sedanau ini, keindahan itu tampak melalui gaya bahasa yang puitis dan deskriptif. Pengarang menggambarkan suasana sedanau dengan detail yang indah, misalnya panasnya kemarau, retaknya tanah, dan perjuangan masyarakat mencari air. Deskripsi ini membuat kita seolah ikut merasakan suasana desa yang kering namun syarat makna kehidupan. Yang kedua, simbolisme alam sebagai cermin kehidupan. Musim kemarau bukan hanya cuaca, tapi simbol penderitaan, keteguhan, dan harapan manusia. Estetika ini muncul dari cara penulis menyatukan alam dengan emosi manusia. Yang ketiga, alur yang tenang dan reflektif. Ceritanya mengalir perlahan, memberi ruang bagi pembaca untuk merenung. Keindahannya terletak pada kesederhanaan kisah,
yang justru terasa dalam dan menyentuh. Yang kedua, dilihat dari segi nilai moral. Nilai moral dalam novel ini mengajarkan kita tentang sikap hidup, perjuangan, dan makna kemanusiaan. Beberapa nilai moral yang penting yang bisa kita temukan, yaitu yang pertama, keteguhan dan kerja keras menghadapi cobaan. Tokoh-tokohnya ini tidak menyerah meski menghadapi musim kemarau yang panjang dan menyiksa. Hal ini mengajarkan kita akan pentingnya semangat pantang menyerah. Yang kedua, kepedulian sosial dan gotong royong. Di tengah kesulitan, masyarakat desa Sedanau tetap saling membantu mencari air dan bertahan hidup. Nilai ini menonjolkan persatuan dan solidaritas manusia dalam menghadapi kesulitan bersama. Yang kedua yaitu kesabaran dan keikhlasan. Tokoh-tokohnya tetap sabar menerima keadaan sambil berusaha memperbaikinya. Pesan moralnya adalah bahwa hidup ini menuntut kesabaran, bukan hanya keluhan. Yang ketiga, harapan di tengah penderitaan. Meski musim kemarau seolah tak berakhir, tokoh-tokoh tetap percaya akan datangnya hujan. Hal ini mengandung pesan bahwa harapan adalah sumber kekuatan manusia. Selanjutnya, saya akan melakukan praktik membaca sastra, yaitu karya sastra novel yang berjudul Kemarau di Sedanau. Untuk membaca sastra itu tidaklah sulit, jadi kita hanya fokus dalam membaca dan dibaca dengan santai, tenang, dan tidak terburu-buru, agar isi yang kita baca itu dapat tertangkap di kepala kita, ya teman-teman. Saya akan membaca bab 1. Subbab Dermaga. Biur. Salman tergeragap. Debur ombak yang menghantam dermaga di pelabuhan Sedanau membuyarkan lamunannya. Pemuda yang lahir tepat di hari kemerdekaan 17 tahun yang lalu itu menatap ke laut lepas yang berbatas langit sore yang membiru. Awan-awan putih yang biasa menggantung kini bersih terbawa angin. Selat Karimata. Suara deru angin sangat jelas terdengar, berhembus di sekitar dermaga dan membelai daun telinganya, sehingga terasa sejuk. Ombak yang kuat menghempas tiang-tiang beton dermaga yang mampu menghentikan angannya tentang salah satu panglima perang dari Persia. Ia ingin menjadi Salman Al-Farisi yang tangguh dan masyhur di panggung sejarah dunia abad ke-6. Ia juga membayangkan kisah keperkasaan Sultan Mehmed II yang sukses menaklukkan Konstantinopel di usia yang sangat muda, yaitu 21 tahun. Tak lama, burung-burung camar lalu terbang menghiasi langit, berpadu dengan cuitan-cuitan mereka yang melengking, menambah rasa damai di hati Salman. Tak jauh dari dermaga, ia melihat 3 buah pompong kapal penangkap ikan berbentuk rumah kecil terparkir mengapung, tak bergerak menjauh karena terikat dengan seutas tali ke beton pancang dermaga. Menatap jauh di belakang burung-burung itu, Salman memicingkan matanya, berharap ada kapal yang mendekat. Di pelupuk matanya, tampak sebuah kapal kecil yang semakin lama semakin nyata. Salman gembira,
berhias senyum dari bibirnya yang tipis. Ayahnya berada di dalam kapal baru itu. Baru pulang melaut sejak 2 minggu yang lalu. Salman yang bertubuh kurus dan cukup tinggi merasa cukup kuat membantu ayahnya melaut atau menambah penghasilan keluarga dengan bekerja, meski tergolong ringan. Sejak duduk di kelas 2 di SMA Negeri Sedanau, ia mulai membantu ayahnya mencari nafkah untuk keluarga. Pukul 3 sore setiap hari sepulang sekolah, Salman membantu Pak Darwis, pemilik kedai di pasar dekat dermaga Sedanau, untuk berjualan ikan. Ribuan kilogram ikan berbagai macam jenis datang setiap pagi atau sore menjelang malam. Dari nelayan yang menangkap ikan di Selat Karimata atau dari sekitar perairan Natuna. Ikan-ikan itu ditampung dan dijual ke seorang penampung alias bos besar. Selanjutnya, ikan-ikan akan didistribusikan ke toko-toko di sekitar dermaga atau dijual ke pedagang ikan di seluruh kecamatan, bahkan diekspor ke luar pulau. Suasana dermaga cukup ramai dengan suara mesin kapal motor pengangkut ikan dari perairan yang mulai berdatangan. Berpasang-pasang kaki menempatkan jalan dermaga yang terbuat dari kayu, menimbulkan suara kletek-kletek. Salman yang biasanya standby di kedai Pak Darwis sejak setahun terakhir sebagai karyawan, kali ini menyambangi tepi dermaga dengan sepatu bot hitam untuk menyambut ayahnya yang bernama Tarmizi. Baju kaos oblong yang dipakainya setiap berjualan ikan tampak lusuh dan berbau amis. Wajah dan kulitnya yang berwarna gelap sangat kontras dengan gigi-giginya yang putih dan bersih saat tersenyum menyambut sang ayah. Ia berlari pelan dan semakin semeringah melihat sosok ayahnya yang kini mendekat. Namun, semakin ia mendekati, keningnya mengerit dan mulai cemas. "Ayah ngape? Muka ayah pucat nih," tanya Salman kepada ayahnya sambil menyambut kedua tangannya keluar dari kapal. "Hati-hati ya, nanti jatuh ke air," tambahnya dengan logat khas Melayu. "Tak apa-apa Salman, ayah baik-baik aja," jawabnya dengan napas terengah-engah. "Mungkin ayah cuma kelelahan. Tadi malam ada badai di laut, jadi kami ramai-ramai menjaga kapal supaya tidak karam," tambahnya. "Tapi ayah sesak nampaknya nih, tengoklah napas ayah nih, laju benar bunyinya." "Iya, sesak sikit jak. Tadi malam habis badai sudah tenang, ayah batuk cukup kuat, jadi tak bisa tidurlah." "Ayah, udahlah, kalau ayah lelah istirahat dulu, tak usah melaut dulu." "Macam mana kalau ayah tak melaut, Salman? Nak makan apa kita di rumah, nak?" "Tangkapan ikan yang sekarang pun tak terlalu banyak. Biar Salman aja yang menggantikan ayah melaut, kan Salman dah besar." "Jangan Salman, kau sekolah saja dulu, kan kau juga bisa bantu-bantu Pak Darwis di kedai ikannya." Jadi itu tadi contoh praktik membaca sastra, karya sastra berbentuk novel yang berjudul Kemarau di Sedanau. Jadi kita membaca sastra itu jangan tergesa-gesa, cukup fokus dan tenang agar kita bisa dengan mudah menangkap materi dari isi cerita novel tersebut. Jadi begitu, sekian dari saya. Apabila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.